Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Pancasila memang dasar negara, tapi moral dan mental lah yang menentukan masa depan bangsa ini. Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas: yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pancasila sebagai sumber hukum. Apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas UUD 1945 dalam hierarki? Yang dimaksud hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berarti, jika dilihat secara hierarki, UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Menurut Rizky Agama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori norma Hans Nawiaski yang dikenal dengan Die-Staffelung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum yang contohnya adalah Pancasila. Kedua, Staatsgrundgesetz, aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi atau UUD. Ketiga, Formalgesetz atau undang-undang. Dan yang terakhir, Verordning dan Autonomiesetzung atau aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Maka UUD 1945 berada pada tataran tertinggi Staatsgrundgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara. Jika dilihat kembali ke teori Hans Nawiaski, berarti letak Pancasila ada pada tataran Staatsfundamentalnorm, yakni norma fundamental negara. Jadi, kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski berada di atas UUD 1945 atau sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam teori norma Hans Nawiaski, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material dan abstrak yang ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang tergantung di dalamnya. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar
sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa posisi Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atau lebih mudahnya, Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan ini artinya dapat ditarik kesimpulan, dasar hukum tertinggi secara hierarki adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, yang juga disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Artinya, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi adalah untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan agar politik hukum nasional mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, dan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya, dan membangun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan masyarakat di Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting sebagai dasar negara dan sumber hukum. Jika kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak didasari oleh Pancasila, maka tidak akan mungkin Indonesia mampu bertahan sampai sekarang dengan banyaknya keanekaragaman. Pancasila lah yang menjaga Indonesia tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Problematika yang muncul. Tidaklah mudah untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian pasal dalam perundang-undangan. Pancasila tidak ada di dalam hierarki hukum dan disatukan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada aturan yang mengikat atau mengharuskan setiap hukum di bawahnya akan mengikuti nilai-nilai Pancasila. Problematika ini menjadi penting karena potensi untuk terjadinya ketidaksinkronan atau dapat bertolak belakang antara undang-undang dengan Pancasila. Ada 3 alasan yang melatar belakangi problematika ini, yaitu yang pertama, sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Yang kedua, pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya atau disharmonisasi hukum. Ketiga, Pancasila hanya dijadikan simbol dalam hukum. Solusi yang dapat dilakukan. Solusi atau pemecahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Yang kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila
memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.